Halo semuanya, selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan fisika inti dan radioaktivitas. A. Inti atom. Gambar di samping menunjukkan ilustrasi percobaan lempeng emas dilakukan oleh Hans Geiger pada 1882 sampai 1945, serta Ernst Merseden pada 1889 sampai 1970. Lalu Rutherford pada 1871 sampai 1937. Di 1911 dijelaskan hasil percobaan tersebut sebagai suatu awal ditemukannya model inti atom. Sampai sekarang masih diyakini kebenarannya oleh ilmuwan. Rutherford awali eksperimennya sesuai dengan penemuan elektron oleh J.J. Thomson pada 1856 sampai 1940. Percobaan Rutherford tembakan seberkas partikel bermuatan positif, partikel alfa, dari suatu sumber radioaktif yang diarahkan melalui selembar lempengan emas sangat tipis. Partikel alfa ribuan kali lebih masif dibandingkan elektron hingga diharapkan aliran alfa tidak menghambat ketika melalui lautan elektron. Sesuai hasil eksperimen, hampir setiap partikel alfa melalui lempeng emas dengan tanpa atau sedikit defleksi serta hasilkan titik cahaya saat mengenai layar fluorescent di luar lempengan. Namun berbagai partikel alfa yang dibelokkan serta terdapat sebagian kecil terpantulkan ke belakang. Karakteristik inti atom. Atom setiap unsur, yaitu terdiri dari 3 partikel penyusun, adalah neutron, proton, serta elektron. Semenjak 1930-an, ilmuwan sudah temukan penyusun partikel inti lebih mikroskopik. Atom tidak bermuatan karena memiliki kandungan jumlah proton serta elektron sama, serta elektron ini berlawanan bersama muatan proton. Apabila sebuah atom kehilangan satu maupun lebih elektron, sehingga jumlah proton serta elektron tidak sama, maka atom ini akan berubah hingga jadi partikel bermuatan disebut dengan ion. Inti atom di dalamnya adalah sebuah proton serta neutron disebut dengan nukleon. Proton serta neutron mengisi inti menunjukkan karakteristik sebuah unsur yang disebut nuklida. Nuklida sebuah unsur dilambangkan dengan gambar di samping. A sama dengan jumlah nukleon, proton plus neutron sama dengan nomor massa. Z jumlah proton, jumlah elektron, nomor atom. Sebuah unsur berubah jadi unsur lainnya apabila jumlah Z jumlah proton berubah hingga lambang X pun berubah. Karakteristik dari inti atom bisa dilihat dari massa. Massa atom serta partikel penyusunnya sangat mudah dinyatakan pada satuan massa atom U dibandingkan dengan satuan si massa kilogram. 1U sama dengan 1,66 X 10 sampai 27 kg. Satuan massa atom 1 ini seringkali disingkat dengan SMA. Karakteristik inti atom berdasarkan massanya bisa dilihat pada gambar di bawah. B. Radioaktivitas. Tabel identifikasi isotop bisa dilihat di samping. Sesudah hitung jumlah proton, neutron, serta elektron terhadap nuklida, tabel di atas memiliki nilai sama di masing-masing nuklida. Jumlah proton nuklida ini sama hingga dinamakan dengan isotop. Jumlah neutron semakin banyak terhadap nuklida mempunyai nukleon banyak. Gaya ikat inti atom tidak bisa dijangkau. Volume nukleon semakin besar, maka itu neutron terhadap inti lebih berat, cenderung mudah agar dapat dilepaskan. Keadaan tersebut membuat isotop bersama nukleon lebih banyak cenderung tidak begitu stabil, sedang isotop bersama nukleon relatif sedikit cenderung lebih stabil. Nilai Z pada N berbagai unsur bisa dilihat pada gambar di bawah. Partikel radiasi. Isotop yang tidak begitu stabil cenderung akan buat dirinya stabil dengan lepaskan nukleon, proton plus neutron, disebut dengan peristiwa peluruhan. Proses peluruhan tersebut bisa terjadi baik secara alamiah atau buatan dengan perlakuan tertentu. Semakin kecil ukuran sebuah partikel radiasi, maka semakin besar daya tembusnya. Satuan dosis radiasi pada umumnya dinyatakan pada rad dosis serapan radiasi. 1 rad sebanding bersama 0,1 joule.
Radiasi energi diserap per 1 kg jaringan. Satuan dosis radiasi tersebut bisa digunakan untuk kerusakan ditimbulkan untuk lingkungan sekitar, tidak hanya semata-mata memberikan informasi energi radiasi. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bisa mengerti. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.